Ya Rasulullah salam. Kali ini akan menceritakan dengan lengkap bagaimana sejarah penciptaan Nabi Adam dan perjalanan hidupnya hingga wafat. Suatu ketika Allah berbicara di hadapan para malaikat tentang penciptaan Nabi Adam dan leluhur manusia. Nabi Adam dan keturunannya ini kelak akan menjadi khalifah di bumi. Mendengar penjelasan itu para malaikat heran, kenapa harus Adam dan anak cucunya yang menjadi khalifah? Keraguan para malaikat sebenarnya tidak beralasan. Sebab Nabi Adam mempunyai beberapa keistimewaan. Nabi Adam diciptakan langsung oleh kekuasaan Allah. Ruhnya juga langsung ditiupkan oleh Allah. Selain itu Nabi Adam juga dikaruniai akal. Berkat akal inilah Adam bisa mengamati, mempelajari, dan memahami benda-benda. Akal inilah yang memungkinkan Nabi Adam dan anak cucunya bisa menjalankan tugas sebagai khalifah di bumi. Keistimewaan ini benar-benar terbukti di saat Nabi Adam mampu mengungkapkan nama benda-benda. Kemampuan ini ternyata tidak dimiliki para malaikat. Mereka bungkam dan terdiam ketika disuruh untuk melakukan hal yang sama. Akhirnya para malaikat pun mengakui keistimewaan Nabi Adam. Kata Adam berasal dari Adim. Adimul Artli berarti permukaan bumi. Nama Adam erat kaitannya dengan bahan penciptaan. Nabi Adam diciptakan dari tanah yang ada di permukaan bumi. Setelah mati Adam dan anak cucunya juga akan dikuburkan di dalam tanah. Kemudian Allah meniupkan ruh kepada Nabi Adam. Setelah ruh ditiupkan, Allah menyampaikan sebuah perintah kepada para malaikat iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam. Suatu penghormatan yang tak diberikan kepada makhluk selain Nabi Adam. Alhasil para malaikat patuh kepada perintah Sang Pencipta. Mereka bersujud kepada Nabi Adam, namun ada makhluk yang membangkang. Dialah si sombong iblis, makhluk dari kalangan bangsa jin ini merasa sok hebat. Dia merasa lebih mulia ketimbang Nabi Adam. Alasannya iblis diciptakan dari api, sedangkan Adam dari tanah. Api lebih baik daripada tanah. Penolakan iblis jelas merupakan kedurhakaan. Allah murkai iblis, kemudian dia diusir dari surga. Tak hanya itu, iblis juga mendapat laknat Allah sampai hari kiamat. Ciri orang yang mendapat laknat Allah ialah tak bisa keluar dari kesesatan. Itulah sebabnya iblis selamanya berada dalam kesesatan. Bermula dari kesombongan, selanjutnya muncul kedengkian. Iblis merasa tidak nyaman lagi. Pasalnya ada makhluk yang mendapat kemuliaan lebih darinya. Dia tak terima, tidak boleh ada makhluk lain yang mengunggulinya. Oleh karena itu dia ingin membuktikan kalau Adam itu tidak ada apa-apanya. Caranya dia akan berusaha menyesatkan Adam dan anak cucunya. Iblis meminta tempo kepada Allah. Dia meminta umur panjang, tak tanggung-tanggung sampai hari kiamat. Umur selama itu akan dipergunakannya untuk membalas dendam. Iblis tidak ingin sendirian berada di neraka, dia ingin membawa Adam dan keturunannya turut serta ke dalam neraka. Dosa pertama Nabi Adam dan Hawa. Perasaan dendam dan dengki iblis semakin menjadi-jadi. Iblis tidak senang melihat Nabi Adam dan Hawa bahagia. Oleh karena itu iblis lalu mencari-cari kesempatan, dia ingin memperdaya mereka. Kata iblis, Adam harus keluar dari surga, kesempatan itu kini ada. Pohon larangan Allah untuk Nabi Adam dan Hawa untuk mendekatinya. Ini peluang emas, kata si iblis, tidak boleh disia-siakan. Adam dan Hawa harus berhasil dijerumuskan. Segala reka perdaya mesti dilakukan, berbagai muslihat direncanakan. Pertama-tama, iblis harus mendapat kepercayaan. Dia pun melakukan pendekatan. Dia berpura-pura menganggap Adam dan Hawa sebagai teman. Tutur katanya menawan, bermacam rayuan dibisikkan iblis.
Dikatakan bahwa dia ingin memberi nasihat, ada rahasia besar yang ingin disampaikan, rahasia supaya Nabi Adam dan Hawa bisa hidup kekal. Akhirnya, Hawa tak kuasa menahan diri, Hawa memakan buah pohon larangan. Adam begitu tertarik, ia juga ingin mencicipi pohon itu. Kemudian didekati buahnya lalu dipetik, dan memakan buahnya. Lengkap sudah, Nabi Adam dan Hawa melanggar larangan Allah, tak hanya mendekati pohon larangan, tetapi juga memakan buahnya. Tak lama kemudian Adam dan Hawa merasakan akibatnya, Nabi Adam dan Hawa sangat malu dan menyesal. Mereka telah berbuat kesalahan. Sambil menitikkan air mata, mereka memanjatkan doa. Tuhan kami telah menzalimi diri kami. Sekiranya Engkau tidak berkenan mengampuni dan menyayangi kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Iblis benar-benar musuh yang harus senantiasa diwaspadai. Segala bujuk rayunya mesti dijauhi, hidup kekal ternyata muslihat iblis. Akibat terperdaya, kini Nabi Adam dan Hawa harus pindah ke bumi. Namun perseteruan iblis dan Nabi Adam dan cucu Adam terus berlanjut sampai hari kiamat. Saat diturunkan ke bumi, Nabi Adam dan Hawa terpisah. Hawa diturunkan di daerah Jeddah, Saudi Arabia. Sementara itu Adam diturunkan di daerah Hindustan.